Step 1. Edit Pro. Like your sounds beyond Tapi Pak Wahyu, mungkin Pak Wahyu di sini bisa menjelaskan bagaimana kronologisnya sampai terjadi di insiden di SMA 7 ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kejadiannya. Pada tanggal 15, ada wartawan datang ke sini bertanya, ada kepala sekolah. Saya bilang, dia belum datang. Kalau mau kita tunggu, silakan kita tunggu. Tidak lama itu dia pulang. Setelah dia pulang, besoknya ada berita dimuat di media online. Katanya Pak Sapang yang menuduh kepala sekolah ada nanya ikut caleg. Oh, Begitulah kejadiannya, Pak. Oh, kita dituding dalam pemberitaan itu bahwa security bilang bahwa kepala sekolah sibuk macale, dia tidak ada di tempat. Ya, dia sendiri yang bilang, nah, apakah Bapak tidak khusus caleg? Saya bilang, saya tidak tahu itu, Pak. Memang ini kepala sekolah ada anaknya masih caleg ya? Kalau pikiran saya, Pak, kalau dia tidak ada anaknya ikut caleg, Pak, semua ada pekerjaannya, Pak. 4 anaknya ada semua pekerjaannya, Pak. Jadi setelah Bapak diberitakan seperti itu, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya dia datang pada tanggal 26 lagi. Ya, datang tanggal 26. Bertanya lagi, ada kepala sekolah? Saya bilang ada di atas, tapi ada pertemuannya. Setelah itu, saya bertanya lagi kepada dia bahwa apakah Bapak dulu yang datang waktunya tanggal 15? Dia bilang, mungkin bosku atau temanku. Setelah itu saya bukakan rekaman CCTV di HP saya, langsung bilang, oh saya itu. Dia marah-marah, dia tunjuk-tunjuk saya. Di situ saya pegang lehernya, pegang tangannya, aku dorong keluar. Tapi Pak Wahyu, kita lihat kamera Pak Wahyu. Coba lihat kita melihat. Setelah itu Pak Wahyu, sedengar bahwa Pak Wahyu melakukan penganiaya terhadap wartawan ini. Ada bilang dikeroyok sampai juga dilempari batu. Bagaimana kronologisnya itu? Kalau masalah itu, Pak, dia tidak dikeroyok itu, Pak. Dia tidak dikeroyok, itu masalah batu. Tidak ada itu, Pak. Itu bohong itu, Pak. Kalau masalah batu itu, kalau itu masalah cuma saya pegang lehernya, saya dorong keluar. Karena kalau saya tidak dorong keluar itu, pasti dia mati di dalam, Pak. Karena banyak anak sekolah. Ya. Oh, seperti itu. Jadi tidak ada yang melempar batu, Pak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada melempar batu. Kita dorong keluar atau kita cekik lehernya Pak Wahyu atau bagaimana? Saya tidak cekik lehernya. Cuma aku pegang saja lehernya karena dia tinggi, Pak. Dia tinggi, terpaksa kuanu lehernya, Pak. Aku dorong keluar. Ya. Berapa orang pada saat waktu datang lagi ini? 2 orang, Pak. 2 orang. Iya, dia tidak pakai helm, Pak. Kalau Bapak sendiri berapa orang menjaga di sekolah? 2 orang, Pak. Siapa namanya satu? Pak Ruslan, Pak. Pak Ruslan. Iya. Oh, begitu, Pak, di kejadiannya. Nah, masih ada mau ditambahkan Pak Wahyu? Pada waktu Pak Wahyu ketemu ini wartawan,
ingin mengklarifikasi, namanya dimuat di medianya. Apa yang Pak Wahyu sampaikan pada saat ketemu? Begini Pak, dia marah-marah, dia tunjuk-tunjuk saya Pak. Begitu, dia tunjuk-tunjuk. Banyak nih ceritanya Pak, banyak sekali. Ya. Kita klarifikasi bahwa bukan saya yang... Iya, bukan saya. Begitu. Saya tunjukkan CCTV, saya kasih lihat rekaman CCTV, waktunya tanggal 15, cuma dia saja. Ya. Jadi yang bilang bahwa guru Sibu Macale ini siapa? Kita yang awalnya atau dia yang menyebut bahwa wartawan ini? Dia yang pertama, waktunya tanggal 15. Bilang, apakah kepala sekolahmu tidak urus di caleg? Cuma saya bilang, saya tidak tahu itu Pak. Ya, terus setelah itu termuat di berita. Ya, termuat di berita. Itu yang kita sampaikan ketika datang lagi. Ya, termuat di berita. Katanya Pak Sapang yang cerita tentang begitu. Ya. Terus bagaimana sampai terjadi, kita dorong sampai bagaimana itu kejadiannya? Begini kejadiannya itu, dia tunjuk-tunjuk, dia marah. Terpaksa saya dorong keluar karena saya lihat anak-anak kayaknya mau melawan semua, mau bantu Pak Sapang. Iya. Terpaksa saya dorong keluar. Saya pegang lehernya, tapi saya tidak cekik lehernya. Iya. Cuma saya dorong keluar karena kalau saya tidak dorong keluar, pasti dia bonyok di dalam, pasti mati itu. Sama anak-anak sekolah yang melihat tadi. Sekolah. Jadi yang mengenai pemberitaan ada mencekik leher sampai dilempar batu, bagaimana itu? Tidak, kalau masalah itu lempar batu tidak ada itu Pak, cuma bohong itu, berita bohong itu Pak. Ya. Karena intinya saja Pak, pertamanya saja mulai bohong, pertamanya. Ya. Apalagi itu masalah batu, tidak ada itu Pak, bohong itu. Oke Pak Wahyu, makasih. Ini juga bisa kita wawancara karena ini juga saudara ini yang ada itu beritanya Pasdar. Ini Pasdar ini. Pasdar, mungkin Pasdar tahu ceritanya atau kronologisnya seperti apa kejadian di SMA 7 Sengkan ini pada saat terjadi insiden ada dugaan pengeroyokan oleh security. Bagaimana awal ceritanya itu, Pasdar? Kalau awal ceritanya saat pada hari hanya itu, saya sementara di atas datang seorang staff security di sini melapor bahwa Pak Wahyu lagi ini adu mulut sama wartawan di bawah. Jadi saya merasa ini, saya turun ke sini. Pas saya sampai di sini, saya tanya Pak Wahyu, Udin, apa yang terjadi? Kenapa? Dia bilang, langsung ini yang wartawan menyahut bilang, kenapa? Siapa kau? Kenapa kau urus ini? Ini bukan urusanmu. Jadi situlah sampai saat itu terjadi perdebatan. Akhirnya saat itu kelihatan bahwa karena banyak siswa ini, kebetulan itu waktu siswa dari masjid kumpul siswa di sini. Saat itulah didorong itu wartawan keluar karena dikhawatirkan bahwa siswa bisa mengamuk. Dikira ada apa? Karena ribu-ribu. Saat terdorong keluar, ternyata siswa sudah ini tidak bisa kita pantau lagi, dia keluar ya. Begitu artinya terjadilah insiden seperti, tapi saat itu tidak ada yang bilang kena tangan itu wartawan Pak, tidak ada. Saya waktu itu kalau yang pegang memang bersentuhan karena didorong keluar supaya aman di luar. Jangan sampai di sini. Kadang-kadang kalau di dalam sini berarti bisa-bisa dia ini kena ini karena kan banyak siswa Pak. Siswa dikira sekolahnya mau diserbu, ada masalah di sekolah. Nah, karena kumpul anak-anak begini modelnya Pak, kumpul begitu. Jadi otomatis kita tidak bisa pantau. Pas saat keluar ya sudah. Di luar itu anak-anak tidak bisa lagi kita bendung karena banyak yang keluar.